Welcome back, saudara semuanya. Kembali di tahun baru 2023 ini, inflasi akan makin meningkat kembali lagi. Kita lihat bahwa ciri-ciri inflasi itu akan tambah tinggi di tahun 2023. Di awal-awal tahun ini adalah tanggal 8 Januari, pembukaan lockdown di China. Jadi sudah kembali normal di China yang selama 3 tahun terkunci oleh COVID-19. Maka ini membuat ekonomi China itu mulai menggeliat lagi, mempengaruhi nanti inflasi ke seluruh dunia. Dan tahun baru 2023 ini kita juga di Indonesia sudah mulai semarak lagi. Data yang baru diumumkan saja, baru dirilis tadi pagi, ya, tanggal 2 Januari ini dari Badan Pusat Statistik. Untuk inflasi bulan Desember sudah lebih tinggi daripada bulan November, yaitu 5,51%. Inflasi Indonesia, ya, ini disebabkan karena kenaikan bahan pangan di akhir tahun ini, karena gangguan iklim, dan juga ada kenaikan BBM di sekitar bulan Agustus, ya. Dan juga inflasi inti, ya, inflasi yang tidak memasukkan sektor yang paling bergejolak, yaitu makanan dan energi. Inflasi inti juga sudah naik 3,36%. Itu menurut data dari BPS, menunjukkan bahwa di awal tahun ini sampai bulan Maret itu inflasi tinggi, ya. Dan kemungkinan Bank Indonesia akan naikin suku bunga, dan the Federal Reserve Amerika Serikat juga akan menaikkan tambah lagi suku bunga menjadi 5% nanti di sekitar bulan Maret. Jadi perlu Anda ketahui bahwa harga minyak lagi sudah menggeliat naik, ya, sudah mulai meroket lagi harga minyak, menunjukkan bahwa inflasi tidak akan selesai. Jadi yang hari ini memang indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia sedikit merah karena laporan inflasi yang tinggi dari Badan Pusat Statistik. Tetapi nantinya malam, ya, bursa Amerika akan positif, ya. Maka January effect, ya, di awal tahun 2023 ini terjadi January effect, dan akan terus, tetapi dalam kenaikan yang terbatas di indeks harga saham gabungan. Menuju bulan Maret 2023 terjadi market crash besar di pasar keuangan global, pasar saham, ya, dan pasar falas valuta asing dunia, karena indeks dolar akan menguat tajam, ya, membuat mata uang di dunia yang berlawanan dengan dolar akan jatuh dalam, dan indeks harga saham bursa-bursa Wall Street dan di seluruh dunia, Eropa dan Asia, akan crash, akan jatuh dalam, karena disitulah puncak, ya. Kenapa inflasi ini akan terjadi? Karena di awal tahun ini sampai dengan Maret itu adalah ada potensi perang yang membuat perang dunia ketiga itu terjadi, ya. Di saat potensi seperti itu, masing-masing negara akan memproteksi bahan pangan mereka. Bahkan seperti Rusia dan lain-lain akan memproteksi energi. Negara lain akan memproteksi bahan pangannya, dan industri-industri lainnya. Maka itu membuat inflasi cukup tinggi, dan inflasi yang tinggi ini di seluruh dunia akan mendorong bank-bank sentral di dunia melalui dari the Fed, ya, mengikuti arah dari kebijakan Federal Reserve, memperketat likuiditas yang beredar di pasaran. Maka suku bunga akan dikerek naik yang cukup tinggi. Maka disitulah bubble di pasar keuangan dunia akan terjadi di Maret 2023. Tapi sebelumnya Januari effect ini akan terjadi terus. Jadi Anda bisa mendapatkan keuntungan nanti dengan kembali naik, ya, kalau di indeks harga saham gabungan, saham-saham logam mulia emas seperti BRMS, ya, saham tambang dan batubara akan menikmati masa-masa terakhir, ya, berpesta di kuartal pertama 2023 ini, ya. Ini kesempatan terakhir sebelum batubara dan lain-lain ikut terjun bebas
dalam setelah perang itu benar-benar terjadi di kawasan Eropa dan juga di kawasan Asia. Ini yang bisa saya sampaikan di awal tahun 2022 ini, ya. Karena yang pasti ada harga emas itu akan melonjak tajam, akan menyentuh level all time high-nya sepanjang masa tertinggi, ya. Akan jebol 2071 di 7 Agustus 2020. Harga tertingginya akan jebol, ya, dan akan menuju ke 2125 sekitar bulan Maret 2023. Ya, harga minyak pun akan menuju ke tembus level 147 per barel, ya. Nah, ini ada peluang yang logam mulia emas antam, ya, yang sekarang sekitar 900.000, Anda cepat-cepat, ya, buruan mumpung harganya lagi bagus, ya, murah, ya, sebelum menembus 1.200.000 nanti pada bulan Maret, ya. Dan juga nanti 1.200.000 per gram pada bulan Maret, di mana juga pada saat itu dolar rupiah kita melemah. Jadi itu sebuah kepastian, karena memang kondisi yang saya bicarakan ini adalah semua dalam satu sistem, ya. Jika Amerika mengalami kenaikan inflasi yang tinggi, Amerika Federal Reserve menaikkan suku bunganya, maka negara sistem itu akan berjalan ke Eropa dan akan berjalan ke Asia, dan kita juga dipastikan akan sama, ya. Kenapa Amerika inflasi, kita juga turut inflasi, sama, ya, karena kita menjual barang ke Amerika, ya. Jadi ada kaitannya. Ini yang namanya globalisasi. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Tidak bisa kita tidak terpengaruh dengan kondisi global ini. Ini adalah sebuah sistem global. Jadi yang saya bicarakan ini pasti terjadi. Ini adalah logika, ya. Kalau logika itu berarti semua itu masuk di dalam kotak, masuk dalam koridor yang benar. Itu logika. Kalau di luar itu tidak masuk logika. Nah, seperti kalau Bitcoin harganya naik, itu nggak masuk logika. Ya, yang masuk logika adalah sesuatu yang tidak punya nilai intrinsik fundamental, itu harganya harus jatuh dan nol dan lenyap. Jadi Bitcoin tidak ikutan naik, ya. Nanti kalau misalnya harga emas naik, nanti harga emas dunia naik, harga minyak dunia naik, Bitcoin itu malah tambah terpuruk. Jadi Bitcoin itu sudah habis masa, sudah ditinggal, ya. Apalagi kripto yang gak jelas itu hanya untuk menyusahkan banyak orang, menipu banyak orang di dunia, ya. Nanti mereka akan sadar di tahun 2023 bahwa selama ini mereka ditipu oleh yang pembuat kripto dan Bitcoin itu, ya. Jadi tahun-tahun kemarin mereka menikmati keuntungan besar, mereka merasakan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Mereka tidak sadar bahwa itu dalam koridor ditipu. Nah, setelah harga tidak naik-naik lagi, baru mereka sadar bahwa selama ini memang mereka ditipu. Oke, ini yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Jadi Anda itu harus melihat sesuatu itu, melihat secara fundamentalnya. Sudah berkali-kali, fundamental adalah sebuah sistem. Ya, fundamental itu adalah tersistematis. Jadi kalau di sana berubah, maka semua sampai dengan di Indonesia juga berubah. Dan US dollar itu tetap, kalau ada yang mengatakan bahwa US dollar akan bukan menjadi cadangan devisa dunia, tetap US dollar akan tetap menjadi cadangan devisa dunia. Karena dengan kondisi yang sekarang ini, dengan indeks US dollar yang sebentar lagi akan dikerek naik, ya. Jika suku bunga naik, maka US dollar semakin menanamkan kukunya di banyak negara di dunia. Negara di dunia karena inflasi tinggi, mereka akan mengalami kesulitan ekonominya, maka mereka berhutang dalam US dollar. Dan disitulah peranan US dollar tetap bertahan terus sebagai cadangan devisa dunia ke depannya. Terus, ya. Inilah sebuah sistem, Anda tidak bisa merubahnya, ya. Ya, karena inilah adalah dalam logika ekonomi yang memang sudah dibangun, ya. Sudah hampir seabad ini, ya. Nah, jadi kalau misalnya nanti bursa Amerika nanti positif, nanti malam bursa Wall Street dan Dow Jones Nasdaq positif, maka besoknya
indeks harga saham gabungan kita akan hijau. Januari effect itu akan terjadi, ya, sebelum kejatuhan pasar terbesar, ya. Sebelum Maret kejatuhan pasar keuangan terbesar di dunia, market akan dibuat euforia. Januari effect akan terjadi, ya. Jadi Anda tidak usah khawatir, apalagi kondisi bursa dunia sekarang, kondisi China yang sudah mulai membuka penguncian itu, ya, lockdown itu membuat permintaan yang besar di seluruh dunia, termasuk di Asia. Dan selama sejarah, sepanjang sejarah, Anda harus ingat, ya, sepanjang sejarah, seperti sudah beberapa tahun yang lalu saya beritakan dalam video saya, tidak pernah dalam sejarah jika mendekati Imlek atau menjelang Imlek, menjelang dan sesudah Imlek itu, menjelang Imlek bursa saham di dunia jatuh, tidak ada. Tetap akan bullish. Bullish itu akan terjadi karena Imlek tanggal 22 Januari. Maka ini tinggal 3 minggu ini, dalam 3 minggu ini terjadi Januari effect sampai Imlek. Nah, ini ada peluang jika Anda mau trading di futures market, Anda bisa trading indeks Hang Seng. Karena Hang Seng akan positif naik. Ya, itu sudah sejarah yang berulang terus. Itu tidak pernah gagal dalam 1 tahun pun mendekati Imlek Hang Seng turun. Kuncinya tanggal 6 Januari aja bursa saham Cina kondisi Cina sudah bebas dari lockdown, maka itu membuat aktivitas ekonomi bisnisnya melonjak. Maka itu dampak positif di seluruh dunia. Maka Januari effect akan terjadi di tahun 2023 ini. Ya. Ini adalah sebuah kamuflase sebelum Maret 2023 terjadi market crash besar di dunia. Ya, dan saat itu harga minyak benar-benar tinggi-tingginya, harga emas dunia benar-benar tinggi-tingginya. Ya, Anda buktikan nanti apa yang saya bicarakan ini, ya. Ini peluang kesempatan Anda bisa, ya, di saham batubara bisa cuan, dan jangan lupa di saham yang tadi saya sebutkan itu. Oke. Sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya untuk notifikasinya. Yang paling penting di sini adalah Anda harus, karena sudah mendekati masa-masa market crash terbesar terjadi dalam sepanjang sejarah dunia di tahun 2023 di bulan Maret, maka Anda segera masuk ke tempat yang luar biasa mendapatkan cuan, profit besar di kala kondisi itu terjadi, yaitu Anda harus trading atau Anda investasi di futures market, ya. Apa itu futures market? Sebaiknya Anda email saya sertakan di bawah deskripsi di bawah ini. Saya akan jelasin panjang lebar tentang bagaimana peluang Anda memanfaatkan kondisi ketidakpastian ekonomi, ya, kondisi kehancuran pasar keuangan dunia terbesar yang Anda tidak bisa dapatkan di pasar yang lain, hanya di futures market. Karena di futures market itulah Anda bisa mendapatkan keuntungan seiring dengan kondisi trend market. Trend market menurun, Anda dapatkan keuntungan. Trend market naik, Anda pun mendapatkan keuntungan. Tapi kalau di bursa saham, saya hanya mendapatkan keuntungan di tahun 2023 itu di bulan Januari, Februari, dan Maret. Itu saja. Setelah Maret, Anda mengalami kerugian, ya. Camkan kata-kata saya ini. Dan kalau Anda sudah trading futures, tetapi Anda masih saja trading di broker-broker yang tidak terregulasi dengan pemerintah, ya, dengan Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPEPTI), maka risiko besar akan Anda hadapi nanti pada saat ada penarikan dana atau withdraw. Kenapa bisa begitu? Karena Anda berhubungan dengan broker seperti itu, Anda tidak berhubungan dengan manusianya, tetapi Anda berhubungan dengan aplikasi, dengan sistem. Pengalaman yang sering terjadi jika Anda berhubungan dengan dunia maya, dengan aplikasi dan sistem,
Jika mereka tidak cancel order withdraw Anda mau buat apa? Ya, itu sering terjadi dan banyak terjadi dengan teman-teman saya, bukan yang dulu-dulu, akhir-akhir ini. Jadi lebihlah bijaksana, carilah yang aman, jangan karena pingin investasi murah, biaya murah, tetapi setelah itu lebih besar Anda dapatkan resikonya. Ya, investasilah trading di broker yang terregulasi dengan BAPEPTI, Badan Penguasaan Perdagangan Berjangka Komoditi. Saya sertakan link brokernya di bawah kolom deskripsi video ini. Oke, ini yang bisa saya sampaikan kepada Anda, bahwa Januari effect itu tahun 2023 akan terjadi ya sampai Imlek ya selesai. Jadi sebelum Imlek selesai, ini adalah peluang untuk Anda mengoleksi saham terakhir di tahun 2023 ini. Sukses untuk Anda.